Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Bram Manaha. Kali ini topik kita adalah Menahem Ali tersinggung berat. Oleh sebab itu sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita tonton cuplikan videonya berikut ini. Dalam konteks ini, topiknya berkaitan dengan Ismail yang dituduh. Kalau mungkin saya katakan dituduh, bisa jadi agak kurang tepat. Ismail yang dianggap sebagai anak dari hasil perzinahan. Tentu saja pernyataan beliau diawali dengan penyebutan manusia yang kita kenal namanya dengan nama Yitzhak atau Ishak dalam bahasa kita. Disebut sebagai anak dari hasil perjanjian, anak dari hasil kesetiaan, anak dari hasil kebenaran, dan anak dari hasil perkawinan yang kudus. Sementara Ismail bukan dianggap sebagai anak dari hasil pernikahan yang kudus, berlawanan dengan Ishak atau Yitzhak. Jadi ini yang menjadi persoalan sebetulnya. Dari pemaparan videonya tadi, Menahem Ali katakan bahwa orang Kristen menganggap bahwa Ismail adalah hasil dari perzinahan. Dan dia mengakui bahwa itu bermasalah. Nah, Pak Menahem Ali, orang Kristen tidak pernah menganggap bahwa Ismail itu adalah hasil perzinahan. Bukan. Tapi memang Alkitab mengatakan demikian. Gitu. Dan memang itu bermasalah. Sangat bermasalah. Baik bagi Abraham, keluarga Abraham, maupun bagi Allah dan bagi kehidupan selanjutnya. Ya. Nah, mari kita lihat konteks daripada peristiwa itu. Kita melihat bahwa Menahem Ali mengatakan bahwa orang Kristen menganggap Ismail itu anak dari hasil perzinahan. Dan dia sendiri mengakui bahwa ini bermasalah. Menahem Ali, orang Kristen tidak pernah menganggap bahwa Ismail itu hasil perzinahan. Tapi memang faktanya Alkitab mengatakan demikian. Jadi kami hanya percaya dengan apa kata Alkitab. Dan memang itu sangat bermasalah. Bermasalah bagi keluarga Abraham sendiri pada saat itu. Bermasalah bagi Allah. Dan juga bermasalah bagi generasi selanjutnya. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat konteks daripada peristiwa itu. Kita lihat di situ bahwa Allah hanya mengakui Sarah sebagai istri sahnya Abraham. Dia tidak pernah mengakui Hagar sebagai istri Abraham. Di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-18 sampai 19 dikatakan begini. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya.
Jadi di sini Allah mengakui hanya istri sah Abraham, yaitu Sarah lah yang akan melahirkan anak, dan dari anak itu Allah akan mengadakan perjanjian kekal dengan dia. Jadi jelas di situ kalau Allah sendiri mengatakan bahwa hanya Sarah adalah istrinya Abraham. Lalu ketika Abraham punya anak dari Hagar, bukankah itu adalah hasil perzinahan? Anda kalau mempunyai anak dari perempuan lain selain istri Anda, bukankah anak itu disebut sebagai anak dari hasil perzinahan, Pak Menakem Ali? Ini Allah yang ngomong loh, Pak Menakem Ali. Ya. Nah, dalam ayat ini Allah menolak harapan Abraham untuk Ismail, supaya Ismail ini berkenan dan Allah bisa mengadakan perjanjian dengan Ismail. Tapi Allah menolak harapan itu. Ya. Allah menolak. Ini penting untuk Pak Menakem Ali pahami. Selanjutnya, mari kita lihat peristiwanya di dalam Kejadian pasal 16 ayatnya yang kedua dan ketiga dan 4. Sebelum peristiwa kekesalan dan harapan Abraham ini terjadi dalam pasal yang ke-17. Dikatakan di sana begini. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Dalam ayat ini, Sarahlah yang menyuruh Abraham bersetubuh dengan pembantunya tanpa ikatan pernikahan. Jadi, istri dalam ayat ini tidak memiliki makna bahwa memiliki makna bahwa benar-benar Hagar adalah istrinya, tetapi memiliki makna Abraham bersetubuh dengan Hagar, dengan hambanya itu, layaknya suami dan istri. Kan hanya suami dan istri baru boleh dong. Nah, kan begitu. Nah, jadi Sarahlah yang mengatakan bahwa Hagar itu istrinya Abram. Tapi itu bukan istri yang dimaksud dengan istri seperti Sarah dengan Abraham. Tapi maksudnya bersetubuh dengan dia layaknya suami dan istri. Oke. Nah, di dalam Kejadian pasal 21 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Ya, setelah peristiwa menghampiri tadi ya, bersetubuh tadi lalu melahirkan Ismail. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu serta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Di dalam ayat ini, pertanyaan, mengapa Sarah tidak katakan usirlah istrimu itu, tetapi mengatakan usirlah hambamu? Berarti istri dalam pasal 17 tadi itu istri yang tidak sah, berarti berzina. Ya, karena memang Hagar tidak pernah jadi istri Abraham. Oke, kita lanjutkan di dalam Kejadian pasal 21 ayat 12.
Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ayat 13. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Nah, di dalam ayat ini lagi-lagi Allah tetap tidak akui Hagar sebagai istri Abraham, tapi tetap jadi hamba. Allah menolak, Allah tidak menerima, karena itu adalah hasil perzinahan, hasil pelanggaran terhadap firman Allah. Allah kan berjanji akan kasih anak sama Abraham dan Sarah. Kenapa mereka melanggar itu dan membuat aturan sendiri? Sehingga perzinahan terjadi dalam keluarga Abraham. Karena lagi-lagi ya, Hagar memang bukan istrinya Abraham. Ya. Karena Allah tidak katakan istrimu tetapi hambamu. Mestinya Allah kan katakan istrimu, istri keduamu kek, istri sirimu kek, istri pinangmu kek, gitu loh. Tapi dia katakan hambamu, budakmu. Jadi Allah lagi-lagi tidak mengakui, menolak Hagar sebagai istri Abraham. Tetapi anak dari budak tadi tetap diakui oleh Allah sebagai anak Abraham. Masa dikatakan anak tetangga? Ya karena itu anak Abraham walaupun hasil perzinahan, namun tetap anak Abraham. Ngerti Pak Menahem Ali? Kenapa Anda sewot gitu loh? Ya. Oke, mari kita lanjutkan dengarkan apa kata Menahem Ali. Seandainya nama Ismail tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan tidak juga disebutkan dalam kitabnya kaum Yahudi, mungkin saya tidak akan bicara dalam ini. Tapi karena nama Ismail, nama Ishak disebutkan di dalam kitab Al-Quran dan juga disebutkan dalam kitab Torah, maka saya harus bicara. Dan tentu saja ketika bicara mengenai tokoh Ismail dan Ishak, itu termaktub dalam Torah yang saya sebut tadi, itu kan milik mutlak dari kitab suci kaum Kristiani. Tapi Torah itu merupakan milik sah dari kaum Yahudi. Jadi orang Yahudi yang menerima langsung dari Moshe Rabbeinu alaihissalam yang disebut sebagai Torah Sebikhtar, Torah yang tertulis. Menahem Ali katakan bahwa kalau mendengarkan penjelasan seperti itu tidak perlu marah katanya kan. Dan dia katakan karena disinggung tokoh yang namanya Ismail, maka dia berhak untuk bicara dan menjelaskan begitu. Tapi saya mau katakan kepada Menahem Ali bahwa Ismail tidak pernah disinggung oleh orang Kristen dalam khotbah-khotbah atau penguraian Alkitab. Mengapa? Karena Ismail tidak pernah tertulis di dalam Torah. Yang tertulis di dalam Torah adalah Ismail. Ismail itu ayahnya namanya Abraham, bukan Ibrahim. Kalau Ismail ayahnya namanya Ibrahim. Ibrahim itu ayahnya namanya Azar, sedangkan Abraham ayahnya namanya Terah. Jadi ini dua tokoh dengan keturunan yang berbeda. Jadi Anda tidak perlu untuk mencocok-cocokkan karena namanya mirip gitu. Beda. Ismail hidup di dekat Mesir. Sedangkan Ismail tidak tahu dari mana. Anda yang tahu itu. Kemudian Anda katakan bahwa Alkitab itu, Torah itu milik mutlak daripada orang Kristen. Dan juga Torah milik sah daripada kaum Yahudi. Jadi kita melihat di sini
Anda telah menyatakan bahwa orang Kristen punya Alkitab Torah itu dengan mutlak dan orang Yahudi sah. Antara sah dengan mutlak sama. Kalau sah berarti mutlak. Kalau mutlak belum bisa Anda katakan bahwa tidak sah. Kecuali kalau tidak sah baru tidak mutlak. Anda mengkomplain Torah yang menceritakan tentang Ismail. Anda katakan bahwa orang Yahudi mengkomplain orang Kristen. Ya. Anda mau bicara Yahudi yang mana? Murid-murid Yesus itu adalah orang Yahudi toto. Murid-murid daripada para murid Yesus itu juga orang Yahudi toto. Dan Taurat itu adalah kitab mereka secara sah dan mutlak. Nah, kami hanya mengikuti para murid Yesus. Kami pengikut Yesus, akhirnya kami otomatis ikut para rasulnya dan seterusnya hingga generasi sekarang ini. Jadi mengapa Anda yang datang belakangan justru memprotes kami? Seharusnya kami yang memprotes. Kenapa Ismail jadi Ismail? Kenapa Abraham jadi Ibrahim? Mengapa Terah kok bisa jadi Ashar? Loh, kami yang mestinya protes Anda. Karena Anda lah yang merubah kitab kami. Lagi pula, Anda kan tidak memiliki Taurat. Anda tidak memiliki Alkitab. Anda kan hanya mengklaim-klaim. Mana kitab Taurat Anda secara lengkap? Mana? Enggak ada. Kalau Yahudi ya jelas. Ya, Yahudi yang tidak jadi Kristen, tidak mengikuti Yesus, jelas mereka menolak Alkitab. Perjanjian baru ya. Mereka tidak menerima. Jadi mereka hitam di atas putih. Kalau Anda jelas. Anda mengakui Taurat, Anda mengakui Zabur, Anda mengakui Injil, tapi Injil dan Taurat yang mana? Anda tidak punya itu. Katanya seorang doktoral, tapi kok cara berpikirnya seperti itu? Jadi Anda mau mengkomplain siapa gitu, Pak Menahem? Ya. Tapi begini, ini adalah tipe orang yang sakit hati, iri hati. Makanya tersinggung, tidak disinggung pun tersinggung gitu kan. Nah, di dalam Kitab Ayub pasal 5 ayat 2 dikatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi Anda ini iri hati, maka tersinggung berat. Anda disinggung. Kita bicara Ismail, Anda bawa Ismail Anda masuk. Kemudian di dalam Ayub pasal 21 ayat 25 dikatakan, yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Karena Anda tidak benar, Anda merasa disinggung, dan Anda sakit hati, sehingga Anda tidak pernah menikmati yang namanya kenikmatan hidup atau kebahagiaan, sukacita, karena Anda sakit hati. Nah, kembali, tidak ada yang singgung Anda dan keyakinan Anda. Kalau Anda mau bicara Ismail, silakan. Itu tokoh Anda. Tapi kalau Anda singgung samakan itu dengan Ismail, Anda salah alamat. Kalau kami dengan Yahudi ngomong Ismail wajar. Itu loh. Jadi jangan samain. Jangan ikut nimbrung di ruang yang mana bukan tempat Anda seharusnya. Tempat Anda di luar. Ya, ini pesan saya untuk Anda.
Oke ya, mari kita lanjutkan dengan apa yang dikatakan oleh Menachem Ali. Dan kaum Yahudi sangat begitu apresiasi ketika bicara mengenai Ismail. Artinya apa? Ketika kita bicara Torah, tentu kita harus mengembalikan bagaimana pemahaman pemilik sah dari kitab suci itu. Bukan berbicara pada interpretasi yang hanya sekedar melakukan diadopsi kitab Torah itu menjadi klaim kaum Kristiani. Kesalahan kita kebanyakan secara umum memandang yang disebut perjanjian lama, yang kita sebut perjanjian lama itu seakan-akan menjadi milik sah kitab suci kaum Kristiani. Selanjutnya kita perhatikan bahwa Menachem Ali mengatakan Taurat itu diadopsi oleh orang Kristen. Perjanjian lama diklaim sebagai milik orang Kristen. Nah, Anda ini bagaimana? Tadi Anda katakan bahwa Taurat itu adalah milik orang Kristen secara mutlak, penuh, tanpa cacat celah. Sekarang Anda katakan bahwa kami adopsi. Kalau adopsi itu tidak bisa jadi hak mutlak, bro. Namanya ngangkat. Terus Anda katakan bahwa kami mengklaim itu milik kami. Kami tidak mengklaim. Anda harus tahu bahwa Yahudi yang Anda maksudkan, Yahudi yang mana? Yahudi yang sudah jadi Kristen atau Yahudi yang menolak jadi Kristen? Murid-murid Yesus itu adalah Yahudi-Yahudi totok. Murid-murid daripada murid itu adalah orang Yahudi. Dan itu adalah hak mereka, milik mereka sah, mutlak. Kami mengikuti mereka. Kenapa Anda tersinggung? Pertanyaannya, mengapa orang Yahudi tidak tersinggung untuk membantah kami? Lu yang seharusnya kami bantah Anda, kenapa Ismail diubah jadi Ismail? Karena Anda datang belakangan. Lo kok malah Anda protes kami yang datang duluan? Anda uring-uringan, kepanasan jenggot. Pelihara lagi bro jenggotnya. Lah inilah yang dikatakan oleh Alkitab di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Karena Anda banyak bicara di bagian pertama, Anda katakan bahwa Alkitab perjanjian lama Taurat itu adalah hak kami mutlak. Sekarang Anda katakan kami adopsi dan mengklaim. Karena Anda banyak bicara, Anda jadi amnesia. Ngomong waktu awal beda, ngomong waktu terakhirnya beda. Ini loh orang sakit hati begini. Maka dikatakan di dalam kitab Amsal itu, Anda tidak berakal budi karena tidak menahan bibir dalam berbicara. Jadi orang Yahudi sendiri tidak memprotes kami. Anda yang memprotes kami. Seharusnya kami memprotes Anda yang belakangan mengklaim Ismail. Kenapa tidak Ismail tapi Ismail? Berarti Ismailmu itu beda. Anak pungutan. Nggak tahu lahirnya di mana. Nggak ngerti. Itu loh. Aduh, Pak Menachem Ali katanya sudah doktoral. Tapi kok cara berpikirnya seperti itu ya. Jadi mengapa Anda tersinggung dengan kami gitu loh. Sekali lagi, kami tidak pernah membicarakan yang namanya Ismail. Yang sering kami bicarakan adalah Ismael. Anak Abraham, bukan anak Ibrahim. Ibrahim itu
Beda, karena bapaknya namanya Ashar. Kalau Abraham, bapaknya namanya Tera. Beda bro, beda orang. Ismail juga beda. Ismail itu tinggal di sebelah timur daripada Mesir. Bukan tinggal di Arab. Ya, jadi yang saya mau katakan adalah Pak Menakem Ali nggak usah baperan, nggak usah klaim-klaim. Anda lah yang mengklaim-klaim, ya. Jadi bertobatlah, ya. Kalau Anda mau tahu kebenaran, Anda harus percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah. Maka Anda akan tahu kebenaran. Jadi Anda jangan cari pembenaran, tapi carilah kebenaran. Ya. Nah, bagi saudara-saudara yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kemudian komentar di kolom komentar, share kepada teman-teman yang lain, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.